mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Titisan Darah Biru. Titisan Darah Biru diproduksi oleh Harafana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Titisan Darah Biru pada babak pertama ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Ana Sambayon sebagai Garnis, Chris Urspan sebagai Bentar, Bambang Jeger sebagai Paksi, Idris Apandi sebagai Widura, Iwan Dahlan sebagai Ganggadara, Nani Oding sebagai Dewi Rara Amiyati, dan adik Yulia sebagai Dewi Ambika. Inilah Titisan Darah Biru babak pertama. Pada kisah yang lalu, yang berjudul Air Mata di Madangkara, diceritakan bahwa Garnis dan Paman Ganggadara menyambut ajakan Brahma dengan sukacita untuk kembali ke Madangkara. Maka Garnis dan Paman Ganggadara disertai oleh Brahma berangkat menuju ke Madangkara. Nah, kita sudah keluar dari wilayah Blambangan. Jadi aku sudah bisa melepas kalian. Maksud Ayahanda Brahma? Aku tidak boleh memperlihatkan diri lagi di Madangkara. Oh, mengapa begitu Ayahanda? Bukankah Ayahanda berpura-pura meninggal dengan maksud menjaga Madangkara? Benar. Tapi bukan berarti harus selalu hadir setiap saat, bukan? Ya, saya mengerti. Nah, rahasia ini hendaknya tetap menjadi rahasia. Hanya kau dan saudara Ganggadara yang tahu. Daulah tuanku, hamba akan menjaga rahasia ini dengan taruhan jiwa saya. Terima kasih saudara Ganggadara. Saya pun demikian Ayahanda. Aku percaya kepadamu Garnis. Dan perlu kau ketahui bahwa sebenarnya Mantili juga tidak meninggal, tapi tetap hidup seperti aku. Benarkah Ayahanda? Iya. Aku menciptakan ilmu malih rupa untuk Mantili. Dan berhasil. Jadi yang diperabukan dan abu jenazah Mantili yang disimpan di gua pantai selatan itu adalah abu jenazah Mantili Mamalihan. Sedangkan yang aslinya berada di Tegal Si Awat-Awat. Tegal Si Awat-Awat. Di manakah itu Ayahanda Brahma? Di Gunung Gede. Di Gunung Gede? Iya. Di sanalah Mantili menyucikan diri. Iya. Meskipun sepak terjang Mantili malang melintang menumpas Durjana Angkara Murka dengan tujuan yang suci, yakni menegakkan keadilan dan kebenaran, namun tetap saja berlumur dosa. Sebab tidak jarang dia harus membunuh sesama manusia. Itulah makanya di saat usianya yang sudah lanjut, Mantili bermaksud membersihkan diri, mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa atas segala dosa-dosanya yang dia perbuat semasa menjadi pendekar Ratu Pedang dengan julukannya yang menggegerkan rimba persilatan, yaitu si Pedang Setan. Betapa saya ingin berjumpa dengan Bibi Mantili. Tentulah amat menyenangkan dapat bertatap muka dengan si Pedang Setan yang pernah menggemparkan rimba persilatan. Bila kau mempunyai waktu luang yang banyak, kau boleh berkunjung di Tegal Si Awat-Awat, tempat Mantili bertapa membersihkan diri. Daulat Ayahanda, dengan senang hati. Nah, segera aku memisahkan diri. Daulat Ayahanda. Selamat jalan Tuanku Brahma. Kalian lihat di bawah sana. Seorang penunggang kuda berpacu amat kencang mendaki lereng bukit ini menuju ke sini. Widura. Kau benar Garnis. Orang itu Widura. Dia menyusul kita. Sebab tentu saja dia tidak akan membiarkan kau hijrah sendirian ke Madangkara.
Iya. Kemana? Bukankah barusan masih bersama kita di sini? Iya. Betapa tinggi ilmunya Ayahanda Brahma. Sedikit pun kita tidak mendengar kapan Ayahanda Brahma pergi. Kita adalah orang-orang yang memiliki ilmu tinggi. Jangankan manusia, seekor semut pun bisa kita dengar geraknya. Tapi Tuanku Brahma benar-benar amat dijaya. Tanpa kita bisa mendengar apa-apa, dia sudah lenyap. Iya. Hoi! Garnis! Paman Ganggadara! Itu, Widura berteriak-teriak di kejauhan sambil menunggang kuda berpacu mendaki lereng bukit ini. Widura! Mengapa kau pergi begitu saja, Garnis? Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu? Lagi pula, kau seorang abdi keraton Belambangan. Akan sulit bagimu untuk dapat meninggalkan tugasmu. Pergi bersamaku ke Madangkara untuk waktu yang sangat lama. Bahkan bisa untuk selamanya. Tapi seharusnya kau menunggu hasil dari permohonanku kepada atasanku di Belambangan. Apakah aku diizinkan berhenti atau tidak? Sudah jelas tidak akan bisa. Kau keliru. Keliru. Permohonanku dikabulkan. Oh ya? Semua orang tahu. Aku tidak berbakat jadi pegawai keraton. Cuma untuk menyenangkan hati kedua orang tuaku. Aku mau jadi pegawai, bahkan jadi punggawa. Padahal jiwaku, jiwa petualang. Yang gemar mengembara, mencari pengalaman, menjelajahi jagat raya. Tapi aku, Widura, bukankah kau sudah jadi senopati? Hanya karena aku pangkat yang begitu tinggi kau lepaskan. Ya, sebenarnya sayang juga. Tapi demi cinta, aku rela melepaskannya. Widura, pengorbananmu terlalu besar. Aku jadi tidak enak. Disebabkan oleh aku, masa depanmu yang sudah jelas sangat baik menjadi tidak menentu. Bukan hanya seorang senopati yang punya masa depan yang baik, bukan? Apakah karena kau orang kaya yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah? Mungkin bisa juga begitu. Artinya harta kekayaanku bisa aku simpan sebagai tabungan untuk masa tua. Tapi yang jelas, semua yang kulakukan demi cintaku kepadamu. Widura, baiklah. Mari kita bersama-sama mengembara ke wilayah Kulon. Terima kasih, Garnis. Itu ada Paman Ganggadara. Alah, dia sedang duduk sendirian di sana, jauh dan sedang membelakangi kita. Dia sedang menikmati pemandangan. Tapi kalau menoleh ke sini, kan malu. Alah. Sudah. Dewi Rara, Ambika, Kita main-main ke belakang keraton yuk. ada apa di sana? Raden Paksi sedang latihan perang-perangan. Latihan perang-perangan? Kok ditonton? Senang kok. Senang lihat perang-perangannya atau orangnya, Raden Paksi? Kamu ini suka sekali sama Raden Paksi. Dia juga sama suka sih. Oh ya? Iya, kemarin waktu aku sedang berjalan sendirian, lewat jalanan Taman Sari, sehabis dari Keputren, dicegat oleh Raden Paksi. Raden Paksi mencegatmu? Iya, dia bersembunyi di balik pohon kemboja. Dia menggertak sambil tertawa. Aku terkejut sekali. Terkejut? Tapi senang, ya kan? Iya. Kenapa mengajak aku? Kau sendirian kan enak, tidak ada yang ganggu. Biar aku senang sama Raden Paksi, tapi kalau datang sendirian, malu. Terlalu menyolok. Kenapa tidak mengajak teman kita yang lain? Kan banyak. Seperti Dewi Jalin, Dewi Yuma, Dewi Imas, dan lainnya. Wah, malah bisa kacau. Kenapa? Sebab mereka juga semuanya suka sama Raden Paksi. Saingan. Iya. Makanya berat, Ambika. Yang mau sama Raden Paksi itu banyak. Semua gadis-gadis keraton suka kepada Raden Paksi. Makanya aku tidak mau mengajak mereka. Kalau mengajakmu kan tidak apa-apa. Sebab kamu tidak suka kepada Raden Paksi. Kau yakin aku tidak suka kepada Raden Paksi? Iya. Kalau aku suka bagaimana? Berarti aku juga sainganmu. Kau cuma bergurau, Dewi Rara Amiati. Sebab aku tahu benar, kau tidak suka kepada Raden Paksi. Sebab kau tergila-gila kepada Raden Bentar. Dewi Ambika, kau sahabatku. Maka aku tidak akan merahasiakan kata hatiku kepadamu. Bahwa memang aku suka sekali kepada Raden Bentar.
Tapi bukan berarti aku tergila-gila. Maaf ya, aku tadi kan cuma bergurau. Nah, ayolah, antar aku. Aku sedang menenun kain. Tanggung. Jangan begitu, Dewi Rara. Bantulah aku. Nanti kalau kau ingin berjumpa dengan Raden Bentar, akan aku bantu. Ya, baiklah. Ciat! Ciat! Ya, kiat, kiat, kiat! Ciat! Kok hanya sendirian? Katanya latihan perang. Mana pasukan perangnya? Cuma Raden Paksi sendiri yang berlatih. Maaf, aku bohong. Dia bukan latihan perang-perangan, tapi latihan silat. Kok ini bagaimana? Ciat! Ciat! Ciat, 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 ciat! Gagah sekali. Gesit dan tangkas. Gerakannya cepat dan tenaganya kuat. Jangan lagi lagi, badannya berkeringat. Ya, ya! Bagaimana Kakang Bentar? Kau hebat sekali, Rai Paksi. Kau berhasil menggempur 12 patok dengan telak. Patok-patok besi itu semuanya bengkok-bengkok digempur oleh pedangmu. Berarti tenagamu sangat kuat. Sengaja saya berlatih memakai patok-patok besi. Kalau pakai kayu, tanggung Kakang. Jadi kalau saya sudah bisa menggempur patok-patok besi, berarti saya akan bisa menghancurkan musuh dalam perang. Sekalipun musuh itu mempergunakan perisai. Perisainya akan terbelah dan orangnya akan tumbang, Kakang. Iya. Kakang, ada orang. Dari tadi aku sudah melihatnya. Ada 2 orang gadis memperhatikan kau yang sedang berlatih. Bersembunyi di balik pilar pendopo samping. Dewi Ambika dan Dewi Rara Amiati. Iya. Saya panggil ya. Apakah itu perlu? Dewi Ambika Bahenol. Saya suka sama dia. Kau nakal, Rai Paksi. Juga di sana ada Dewi Rara Amiati. Dia suka sekali kepada Kakang Bentar. Nah, kan kebetulan 2 lawan 2. Saya dengan Dewi Ambika, Kakang Bentar dengan Dewi Rara Amiati. Hush, jangan ah. Alah, beres Kakang, saya atur. Rai Paksi, saya tahu benar. Memang Dewi Rara Amiati suka sekali pada saya. Tapi itu dulu. Setelah dia tahu aku senang kepada Dewi Anjani dan ada main dengan Lasmini, maka dia berbalik menjadi benci kepadaku. Alah, seperti tidak tahu saja hati seorang wanita. Benci itu cuma sementara saja. Kebencian Dewi Rara kepada Kakang Bentar cuma sebentar. Cintanya yang lama, percayalah Kakang. Dia tetap menyukai Kakang Bentar. Latihannya sudah berhenti dan sekarang istirahat. Duh, Raden Paksi kalau tidak memakai baju. Gagah sekali. Dadanya bidang, ototnya kekar, berkilat-kilat karena keringat. Loh, Dewi Rara mau kemana? Pulang. Kok pulang? Ada Raden Bentar. Tidak apa-apa kan? Kalau sejak tadi kau berkata bahwa di sana Raden Paksi berdua dengan Raden Bentar, aku tidak akan mau mengantarkan kau ke sini. Aku juga tidak tahu kalau ada Raden Bentar. Rupanya dia tadi berada di balik rimbunan pohon kemuning. Jadi tidak terlihat dari sini. Ketika Raden Paksi selesai berlatih, barulah Raden Bentar keluar dari rimbunan pohon itu. Aku pulang. Jangan begitu, Dewi Rara. Tidak usah merasa malu. Sebab kau datang ke sini karena diajak oleh aku. Tapi mereka mana tahu. Mereka akan tetap beranggapan aku sengaja datang ke sini karena ingin melihat Raden Bentar. Nanti aku yang menjelaskannya pada mereka. Percuma. Ayo, bertengkar. Raden Paksi. Raden Paksi. Raden, tadi masih berada di sana. Kok tiba-tiba sudah ada di belakang saya? Kau belum tahu kalau aku bisa ilmu meringankan tubuh. Jangankan cuma dari sana. Pekarangan belakang keraton tempat berlatih itu sampai ke sini. Melompat ke atas genteng puncak menara gedung balai utama, aku bisa. Melompat dengan cepat dan turun dengan cepat pula, tanpa menimbulkan suara. Ringan seperti kucing. Iya, saya tahu. Raden seorang satria utama Madangkara, kepala pasukan istimewa pendamping Raja Prabu Wanapati yang paling dijaya. Paling dijaya sih tidak, cuma bisa. Tapi Raden memang hebat. Terima kasih. Dewi Rara? Iya, Raden. Dari tadi kau ditunggu oleh Kakang Bentar. Raden Bentar menunggu saya? Iya. Sejak tadi pagi kau dicari oleh Raden Bentar.
Raden Paksi, janganlah ingin menyenangkan hati saya sedemikian rupa. Saya tahu Raden berkata hanyalah sekedar basa-basi yang jauh dari kenyataan. Sudahlah, buat apa kita bermain pura-pura? Ayo kita ke sana, ngobrol-ngobrol di Taman Sari. Tidak, Raden. Terima kasih. Loh, mengapa? Raden sendiri seharusnya sudah tahu bahwa Raden Bentar tidak berkenan terhadap saya. Nah, kalau aku sendiri yang minta, bagaimana? Memaksakan kehendak adalah kurang baik. Dewi Rara Amiyati, apakah kau tidak tahu siapa aku? Aku Raden Paksi Jaladara, adik sepupu Prabu Wanapati. Aku punya kedudukan paling tinggi di kerajaan Madangkara, di samping Prabu Wanapati. Nah, apakah kau mau menolak perintahku? Hamba mohon ampun, Raden. Hamba bukan hendak menolak titah Raden. Akan tetapi perkara sebuah hati antara suka dan tidak, hamba merasa malu untuk menerjangnya. Aku mengerti. Tapi kalau tidak ada yang mau mengalah, kapan akan selesai? Bahkan sebaliknya, akan semakin berlarut-larut. Nah, tidak ada salahnya untuk berbaikan. Aku tidak bermaksud memaksakan kehendak agar kau menyukai Kakang Bentar. Juga Kakang Bentar jauh lebih dewasa daripada aku, yang tidak perlu bagiku untuk mengguruinya. Daulat, Raden. Ayo, marilah kita semuanya berteman. Kita-kita ini para kawula muda kerajaan Madangkara. Lupakanlah urusan cinta asmara, dan marilah kita berkawan satu sama lain. Daulat, Raden. Saya malah jadi takut. Takut? Saya senang kepada Raden, lincah dan periang. Tapi kalau sedang marah seperti itu, serem. Seperti Ibunda Raden, Kanjeng Gusti Ayu Dewi Mantili, menakutkan. Tidak. Aku tidak marah kok. Ayo, kita bercengkerama. Daulat, Raden. Raden Paksi memang tak ubahnya seperti ibunya, Mantili, yang kalau sedang marah menakutkan. Tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok antara keduanya. Mantili bisa marah untuk waktu yang lama, tetapi kalau Paksi, marahnya cuma sebentar saja. Setelah itu biasa lagi. Sebab pada dasarnya Raden Paksi adalah seorang pemuda yang lincah dan periang. Demikian pula Dewi Rara Amiyati, takut sekali kepada Raden Paksi, sehingga dia tidak berani membangkang perintahnya. Pada babak terdahulu dikisahkan, di awal perjalanan ketika mereka mulai keluar dari wilayah Blambangan, Brahma mohon diri kepada Paman Ganggadara dan Garnis, karena Brahma tidak dapat menampilkan diri lagi secara terang-terangan di Madangkara. Brahma akan mengundurkan diri dari dunia ramai, menyepi di sebuah tempat yang amat dirahasiakan. Sedangkan Mantili bertapa membersihkan diri di tegal si awat-awat yang terletak di puncak Gunung Gede. Sementara itu, di Keraton Madangkara, Raden Paksi menggoda Bentar yang dipacang-pacangkan dengan Dewi Rara Amiyati. Raden Paksi pintar melucu. Aku sih tidak lucu, hanya ceritanya yang lucu. Ya, pandai membuat cerita yang lucu. Ada lagi? Cerita lucu? Iya. Oh, banyak. Kalau begitu cerita lagi. Baik, begini ya. Ayo. Ada seorang penjual mangga di sebuah pasar. Kemudian datang seorang pembeli. Mangganya berapa, Pak? Tanya si pembeli. Murah, Den, jawab si penjual itu. Iya, murah itu berapa, Pak? 15 ketip, 1 kantong. 10 ketip ya? Terus mereka saling tawar-menawar. Nah, akhirnya tercapai kata sepakat. Matang kan? Matang, Den. Manis. Mangga matang tentu saja manis, Den. Baik, 3 kantong, Pak. Baik, Den. Akhirnya beli 3 kantong. Kemudian dibayar langsung. Si penjual senang. Mangganya laku, banyak lagi. 3 kantong. Si pembeli kemudian pulang. Dalam pikirannya sudah terbayang. Bakal makan mangga di rumah bersama anak istrinya. Hanya segitu? Oh, belum.
ceritanya belum selesai. Lalu? Sabar. Ambika sudah tidak sabar. Ingin cepat-cepat mengetahui akhir ceritanya. Memang, Ambika tidak pernah sabar. Apa saja ingin buru-buru. Saya belum apa-apa main tubruk saja. Memangnya apaan main tubruk segala? Sampai di rumah, dia panggil istri dan anak-anaknya. Rame-rame dengan riang gembira, mereka pesta makan mangga. Akan tetapi betapa mereka kecewa. Sebab buah mangga itu semuanya kecut. Wah, Asam semuanya. pasti dia marah. Oh, tentu saja. Lalu? Saat itu pula, dia berangkat ke pasar mencari si penjual mangga itu. Sampai di pasar, si penjual mangga itu masih ada di sana. Dengan wajah yang merah padam, mangga 3 kantong dilemparkan ke muka si penjual. Kau penipu! Mangga asam kau katakan manis, katanya dengan berang. Tapi si penjual, dengan tenang, si penjual mangga berkata, saudara punya buah mangga yang rasanya asam cuma 3 kantong. Marah-marah. Saya asam semuanya, 1 pikulan, tidak apa-apa. Tukang mangganya kelewatan. Bukan kelewatan, tapi pinter. Pinter nipu. Nipunya halus lagi. Cerita buah mangga, jadi ingin makan buah-buahan. Mau kemana Raja Taksi? Kemarin waktu saya lewat, pohon mangga yang sebelah sana itu, buahnya sudah matang-matang. Menyuruh Pak Sopin saja, tukang kebun keraton untuk memetik mangga itu. Menyuruh orang tidak puas, mendingan metik sendiri. Raja Paksi itu kadang-kadang masih seperti anak kecil. Masih gemar naik-naik pohon. Kemarin memanjat pohon kelapa, metik kelapa muda. Ambika! Ya, Sini! Mangganya banyak! ya. Ambika, kamu jangan pergi. Raden Taksi memanggil saya. Buah mangganya biar dibawa ke sini saja. Kau jangan ke sana. Nanti dia marah. Ambika! Iya. Mana mangganya? Tidak ada. Tidak ada. Masih kecil-kecil. Tuh, kau lihat sendiri. Saya sudah mengira Raden memanggil saya bukan karena ada buah mangga yang matang, tapi sengaja supaya Raden Bentar dan Dewi Rara Amiati ada peluang untuk berdua-duaan, ya kan? Iya. Dingin ya? Iya. Untung di sini banyak angin, jadi tidak terlalu gerah. Katanya ayahmu dan ibumu pergi ke desa Wingkit. Benar. Kapan perginya? Tadi pagi. Kenapa kau tidak ikut? Desa Wingkit jauh sekali. Dan jalan ke sana jelek. Capek di jalan. Ya, tapi seharusnya kau ikut. Sebab akan menengok kakek dan nenekmu. Kakek dan nenek saya tidak tinggal di desa Wingkit. Oh iya? Tinggalnya di desa Cengkir. Aku baru tahu. Lalu yang di desa Wingkit itu siapa? Kebun. Oh, kebun. Jadi ceritanya ayah dan ibumu pergi ke desa Wingkit itu untuk memeriksa kebun milik ayahmu. Benar. Enak juga ya, punya kebun di luar kota. Bisa memeriksanya sambil melancong. Tentu mengasihkan. Makan-makan di sebuah kebun yang luas dengan pemandangan yang indah. Tapi kebun ayah saya jauh sekali di lereng bukit. Justru enak yang begitu, tenang. Kebun ayahmu ditanami apa saja? Bermacam-macam. Ada kelapa, ada damar, ada jenjeng, dan lain-lain. Oh, tentu kebunnya sangat luas. Sedang-sedang saja. Ayahmu Tumenggung Wiratmaja seorang yang kaya, punya simpanan tanah dan kebun yang luas untuk masa depan anak-anaknya. Raden menghina. Loh, kok menghina? Kekayaan ayah saya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekayaan Raden sebagai putra raja. Aku orang miskin, Dewi Rara. Aku tidak punya apa-apa. Aku dan ibuku hidup dari belas kasihan keputusan keraton yang tiap bulan memberi kami beras dan sedikit uang. Raden jangan suka berkata begitu. Raden adalah putra angkat Tuanku Brahma, almarhum yang paling dikasihi. Dan sekarang Raden sudah diangkat menjadi seorang adipati yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Kedudukan Raden sangat tinggi. Iya, semua orang tentu beranggapan demikian.
aku sebagai putra angkat Ramana Brahma, tentulah hidupku mewah, bergelimang harta. Tapi sebenarnya tidak, biasa-biasa saja. Itu semua karena Raden sangat sederhana. Sama dengan tuanku Brahma yang menyukai hidup sederhana. Karena sederhana itu nikmat. Kesederhanaan adalah kenikmatan. Ya, itu menurut pendapatku. Entah menurut pendapat orang lain. Ayo. Kemana? Ke tempat Rai Paksi dan Dewi Ambika. Iya. Kau dengan Raden Paksi sudah berunding ya? Berunding? Kalian sengaja menjauh agar ada kesempatan bagi aku dan Raden Bentar berduaan. Tidak ada gunanya, Ambika. Maksudmu? Raden Bentar tidak mengharapkan seperti itu. Masa? Bagi dia banyak orang atau hanya berdua denganku tidak ada bedanya. Masa begitu? Sikapnya wajar saja terhadapku. Bertanya sedikit ini itu, sekedar basa-basi. Sudah, hanya begitu. Selanjutnya dia berjalan tanpa menghiraukan aku, menuju ke tempat kalian berdua. Sedikit pun tidak menyimpan suatu rasa tertentu di dalam hatinya terhadapku. Sejak lama aku tahu bahwa dia tidak berminat terhadapku. Tapi sejak lama pula aku tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa aku memang suka kepada Raden Bentar. Dewi Raramiati, cinta itu memang bersifat kesendirian. Tapi kan tidak usah jadi. Maksudmu? Kau adalah kembang keraton Madangkara, gadis tercantik di Madangkara. Yang jatuh cinta sama kamu banyak sekali, bahkan tidak kurang yang tergila-gila. Kenapa tidak kau ambil salah satu sebagai kekasihmu? Kau ini mengajar yang tidak betul. Bukan begitu. Maksudku, kalau kau mencintai Raden Bentar, cintailah terus sampai selama kau mau. Tapi jangan berniat ingin memiliki atau dimiliki. Pendam saja cinta itu di hatimu. Lantas kau berkasih-kasihan dengan orang lain yang kau anggap pantas menjadi kekasihmu, yang tentunya ada rasa sedikit suka kepadanya. Sampai saat ini aku belum pernah menyukai laki-laki, kecuali terhadap Raden Bentar. Percayalah, lama-lama bisa. Ya, tak tahulah. Nah, kita sudah sampai di kaki Bukit Tamas. Nanti kita berbelok ke kiri, ke arah tenggara. Kau rupanya hafal benar dengan jalur perjalanan yang akan kita lalui, Widura. Waktu aku dulu menempuh perjalanan sendirian, menyusul kau yang mengembara ke wilayah Kulon, aku melalui jalan itu. Dari sini ke Sadeng masih jauh. Ke Sadeng? Ya. Apakah Paman Ganggadara berkeinginan pergi ke Sadeng? Kalau bisa, sebelum kita meneruskan perjalanan ke Madangkara, aku ingin sekali mampir di Sadeng. Oh, rupanya Paman sangat rindu ingin melihat bekas kampung halaman. Tentu saja, Widura. Ya, walaupun bagaimana, Sadeng adalah tanah tumpah darahku. Yang sekian puluh tahun aku meninggalkannya. Ingin sekali melihatnya. Tentang bagaimana keadaannya sekarang ini. Apakah sama saja dengan dulu, ataukah sudah berubah sama sekali? Ya, perubahan memang ada, Paman. Ya. Tapi sedikit saja. Tidak ada perubahan yang terlalu menyolok. Yang agak menyolok, mungkin penduduknya yang bertambah banyak, sehingga nampak ramai sekali. Ya. Aku baru ingat, kau pernah berkunjung ke Sadeng. 1 tahun yang lalu, ketika saya pulang dari Madangkara menuju ke Blambangan, saya menyempatkan diri singgah di Sadeng. Sehingga saya tahu mengenai perkembangan Sadeng, Paman. Apakah kau sempat mengunjungi tempat-tempat penting, bekas kita dulu, atau mengunjungi orang-orang, baik sanak kadang ataupun teman, yang sekiranya masih ada? Tidak sempat, Paman. Waktunya terlalu singkat. Ya. Saya kira kalau memang Paman ingin sekali melihat Sadeng, apa salahnya kita singgah di sana? Dan kita bisa tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama. Sebab bukankah perjalanan kita ke Madangkara tidak diburu waktu? Ya, aku setuju. Terima kasih, Widura, Karnis. Kalian bersedia menyampingkan urusan pribadi kalian demi untuk menyenangkan diriku. Jangan berkata begitu, Paman. Kepentingan Paman merupakan kepentingan kami juga. Iya, Karnis.
apa itu? Suara perempuan menjerit-jerit minta tolong. Suaranya terdengar dari arah sana, di lereng bukit sebelah sana. Di sana ada sebuah ladang. Pasti perempuan itu seorang istri petani yang sedang dalam kesulitan. Ayo kita lihat. Ya! Lihat, itu dia. Oh, jagat Dewa Batara. Ular besar sekali. Oh, mengerikan. Seorang laki-laki sedang bergulat dengan seekor ular yang besar sekali. Iya. Aduh, tubuh laki-laki itu dililit dengan ketat, berguling-guling di tanah. Ya. Kita harus menolong laki-laki ini. Garnis, aku akan memancing kemarahan ular. Kau jaga perempuan itu. Ya. Tenangkan dia. Jangan menjerit-jerit terus seperti orang gila. Baik. Di dalam perjalanannya dari Blambangan ke Madangkara, Garnis, Widura, dan Paman Ganggadara sudah tiba di kaki bukit Tamas. Dan Paman Ganggadara amat rindu ingin menengok Kadipaten Sadeng, bekas kampung halamannya. Garnis dan Widura menyetujuinya. Namun, mereka sangat terkejut ketika terdengar jeritan seorang perempuan yang melolong-lolong. Ternyata perempuan itu seorang petani yang sedang menggarap ladangnya, dan suaminya diserang oleh seekor ular yang besar. Widura segera menyerang ular itu untuk menolong Pak Petani. Sedangkan Garnis menenangkan perempuan istri petani itu. Pada babak terdahulu diceritakan putusnya hubungan cinta antara Bentar dengan Anjani telah memberikan secercah harapan bagi Rara Amiyati untuk mendapatkan cinta Bentar. Namun sikap Bentar yang wajar, yang menganggap Amiyati tidak lebih dari seorang sahabat, membuatnya kecewa. Widura dan Ganggadara telah tiba di kaki bukit Tamas dan terlibat perkelahian dengan seekor ular besar yang mau memangsa seorang petani. Berani benar. Kepala batu bertubi-tubi. Nampaknya ular itu jadi marah kepada Widura, sehingga lilitannya terhadap petani itu mundur. Saya lilitan kendor. Aku akan mengambil laki-laki yang dililiti itu. Lilitannya kendor. Ambil. Bagus. Paman Ganggadara berhasil menyamar petani itu. Dan dia sekarang sudah bebas. Kang Urip. Jangan cemas, Bu. Suamimu tidak apa-apa. Belum sempat ditelan oleh ular itu. Tapi dia... Dia cuma pintar. Ditidurkan di sini saja, Paman. Kita periksa keadaan tulang-tulang tubuhnya. Sebab dililit oleh ular sebesar itu pasti bisa membuat tulang-tulang patah atau kesleo. Iya. Tidak ada tulang-tulang yang patah. Hanya beberapa sendian yang kesleo. Bu, jangan kemana-mana. Tunggu di sini. Nanti akan kami obati suami itu. Sekarang kami akan ke tempat pertarungan, membantu teman kami yang sedang berkelahi dengan ular raksasa itu. Bentar ya, Bu. Baik dan Ayu. Lihat, Paman. Widura
Doro masih bertarung sangat hebat dengan ular besar itu. Rupanya ular itu sangat murka, sebab mangsanya lolos diganggu oleh Widura. Ular apa sih itu? Besar sekali. Sebesar batang pohon kelapa. Entahlah, Garnis. Aku juga baru kali ini melihat ular sebesar itu. Meliuk-liuk seperti menari. Iya. Sisi kulitnya licin mengkilap. Ih, amat menjijikkan. Widura memang pantas jadi senopati. Geraknya cepat sekali, tangkas dan gesit. Dengan gagah perkasa bertarung melawan ular raksasa. Tapi ular itu juga gesit, Paman. Iya. Dia bisa menghindar serangan Widura, bahkan balik membalas serangan. Kepalanya cepat sekali menyambar-nyambar mau mematuk Widura. Lidahnya menjulur, giginya panjang dan runcing. Wah, sangat berbahaya, Paman. Ya! Aduh! Hei! Wah, celaka. Widura kena. Dia dililit, Paman. Aku harus menolong Widura. Kebal. Ular ini kebal. Tidak mempan dibasuh pakai pedang. Hei! Itu kebal. Bangsat. Litannya kuat sekali. Hei, ular busuk. Kau boleh kebal sama pedang. Tapi terhadap bintang besi, kau harus tembus. Garnis marah. Dia menyerang ular itu dengan senjata bintang besi. Ular itu diberondong oleh belasan bintang besi yang meluncur sangat cepat. Gila, tidak mempan juga. Bahaya. Ular itu juga tidak mempan ditembus bintang besi. Semua bintang besi yang dilontarkan oleh Garnis rontok. Satu pun tidak ada yang bisa melukai badan ular itu. Matanya serang. Matanya. Benar. Matanya. Tubuhnya boleh kebal, tapi kedua matanya belum tentu. Baik, aku serang matanya. Kena. Kedua mata ular itu tembus. Buah-buah bintang besi berhasil menghancurkan kedua mata ular itu. Darah dari kedua matanya muncul. Terima kasih, Garnis. Kau telah menolongku. Berkat seranganmu yang berhasil, mata itu dia mengendorkan litanya dan aku terbebas. Kau tidak apa-apa? Tulang-tulang tubuhmu tidak ada yang patah atau kesleo? Hanya pegal-pegal sedikit. Bagus. Lihat, ular itu jadi mengamuk. Bukan mengamuk, dia kesakitan. Kedua matanya hancur. Darah dari kedua matanya memancur dengan deras. Celaka. Guling-guling, menggelepar-gelepar, jadi rusak semuanya. Pohon-pohon besar dan kecil roboh semuanya, berantakan di amuk ular raksasa yang kesakitan itu. Sawah ladang besar jadi rusak. Padi yang turun. Sebentar lagi bisa panen, tapi bisa hancur oleh ular itu. Ladang itu tidak bisa dibenarkan. Kasihan petani, hasil panennya jadi rusak. Baik, aku akan hentikan ular busuk itu merusak lingkungan. Aku gempur dia dengan ilmu Cipta Dewi. Ilmu Cipta Dewi? Ilmu kebijaksanaan yang aku terima dari ayahanda. Oh ya? Sekarang aku akan menguji kehebatannya. Hebat apa Cipta Dewi ciptaan ayahanda Brahma? Apa yang terjadi? Suara yang sangat menyakitkan telinga. Garnis berentangkan kedua tangannya. Dan dari telapak tangannya keluar suara yang sangat aneh dan memekakkan telinga. Lihat. Berguling-guling. Jadi diam seperti patung. Jadi batu? Ya, ular itu berubah jadi batu. Sekarang retak ya. Ular raksasa yang sudah jadi batu itu sekarang retak-retak. Seperti tembok benteng yang terkena goncangan gempa bumi. Retak sedikit-sedikit. Habis sudah.
Ular itu hancur sama sekali. Ya, jadi pasir yang halus. Garnis, kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa, Garnis. Saya memiliki ilmu yang menakutkan. Mengapa Ayahanda Brahma mewariskan ilmu seperti itu kepada saya? Sungguh mengerikan. Tenang. Duduklah. Tidak apa-apa. Duduklah, nak. Atur pernapasanmu. Nanti kau akan tenang kembali. Jiwamu sedikit terguncang menyaksikan wujud ilmu yang kau miliki. Kau terkejut melihat hasilnya yang memang sangat menakutkan. Karena kau belum siap untuk menerima hasilnya, marilah kita duduk di sana, di lereng bukit sebelah sana. Banyak pohon yang rindang, tentu udaranya sejuk, dan kau akan merasa nyaman di sana. Widura, ya, bawalah Garnis ke sana. Aku akan pergi ke tempat petani yang hampir mati di ular raksasa itu. Aku akan mengobati luka-lukanya. Baik, Paman. Setelah kau bersemedi, sekarang kau nampak tenang. Guncangan jiwamu sudah sirna. Widura, mengapa Ayahanda Brahma memberikan ilmu seperti itu kepadaku? Apa maksudnya? Loh, kenapa kau bertanya seperti itu? Ilmu Cipta Dewi itu terlalu kejam. Suaranya saja sangat aneh. Entah suara apa itu namanya yang keluar dari kedua telapak tanganku. Ilmu itu bermacam-macam, Garnis. Bayangkan saja, ular raksasa itu ganas dan kebal. Bisa jadi batu, kemudian hancur jadi pasir. Kalau itu dipergunakan menyerang manusia, bagaimana? Manusia itu akan hancur, jasadnya musnah jadi pasir yang lembut. Terlalu kejam. Aku tidak sanggup memilikinya. Lebih baik aku buang. Garnis, jangan cengeng. Mana ada ilmu kadikjayaan di dunia ini yang tidak kejam? Juga semua ilmu yang kau miliki, ilmu pedang, ilmu bintang besi, tendangan berantai, jurus kobra, dan lainnya, semuanya bersifat membunuh. Tapi sifat dan wataknya berbeda-beda. Tidak terlalu menakutkan seperti ilmu Cipta Dewi itu. Kau tahu siapa Tuanku Brahma? Beliau Raja Agung Madangkara, ayah angkat adikku Raden Benta. Beliau juga seorang pendekar yang memiliki ilmu kadikjayaan tiada bandingannya. Arif dan bijaksana, serta welas asih terhadap sesama. Nah, kalau kau sudah tahu begitu, mengapa kau masih meragukannya? Aku tidak pernah meragukan Ayahanda Brahma. Tapi aku jadi bertanya-tanya dalam diriku. Mengapa aku diberi ilmu yang membinasakan seperti itu? Pertanyaanmu itu sama dengan meragukan kearifan dan kebijaksanaan Tuanku Brahma. Widura, aku jadi bingung. Terus terang, aku juga sangat terkejut dan ngeri melihat kehebatan ilmu Cipta Dewi yang kau miliki itu. Tapi juga aku yakin, seorang manusia seperti Tuanku Brahma tentu punya maksud tertentu dengan memberikan ilmu kadikjayaan semacam itu kepadamu. Sebab bisa kita pikir, di sekeliling Tuanku Brahma terdapat beberapa orang yang dikasihinya, seperti Prabu Senapati, putra kandungnya sendiri, lalu Raden Paksi Jaladara, putra kandung Mantili, yang juga amat disayang oleh beliau. Lantas adikmu Raden Bentar, putra angkatnya yang paling dikasihi. Nah, mengapa tidak kepada mereka Tuanku Brahma mewariskan ilmu Cipta Dewi, melainkan kepadamu? Nah, pertanyaanmu itu seharusnya mengarah ke sana, Garnis. Ya, aku memang anaknya Dewi Pramita, istri kedua Tuanku Brahma. Sekaligus, aku adalah kakak kandung Bentar, putra angkat Brahma. Jadi memang wajar kalau aku juga disayangi dan dikasihi oleh Ayahanda Brahma. Tapi, hubunganku dengan Ayahanda Brahma sangat jauh. Semenjak aku lahir ke dunia, sampai aku menjadi seorang gadis yang dewasa, sekalipun belum pernah berjumpa dengan beliau. Barulah setelah beliau wafat secara memalihan, aku berjumpa dengan beliau. Nah, melihat itu semua, tidak beralasan kalau aku dijadikan anak emas yang hanya kepadaku seorang beliau mewariskan ilmu Cipta Dewi, sebuah ilmu kadikjayaan ciptaannya sendiri yang terakhir. Di dalam masalah ini,
ada terselubung sebuah tabir. Aku tidak sanggup menyingkap tirai tabir tersebut. Aku rasa hanya seorang begawan, pendeta Brahmana yang akan sanggup menjelaskannya kepadamu. Apakah Paman Ganggadara bisa dimintai nasihatnya? Paman Ganggadara adalah orang tua, dan kau akan sangat terpuji bila aku minta nasihat kepadanya. Aku pun tidak akan mampu. Paman Ganggadara. Petani itu sudah sembuh. Tidak mengalami luka-luka yang berat. Hanya lecet-lecet sedikit. Juga tulang-tulang tubuhnya tidak ada yang patah. Hanya ada beberapa persendian yang keseleo. Jadi sebentar saja dia sudah bisa berdiri dan berjalan dengan baik. Syukurlah. Garnis, Bidura, apa yang kalian perbincangkan mengenai mengapa Tuanku Brahma mewariskan ilmu cipta Dewi kepadamu? Aku sama saja dengan kalian, belum mampu untuk menyimak maknanya. Aku hanya bisa memberikan saran. Sebaiknya kau jangan mempergunakan ilmu cipta Dewi. Sekalipun musuhmu sangat dijaya, sakti mandraguna. Iya, Paman. Tapi bukankah semua ilmu untuk dipergunakan, Paman? Benar. Jadi suatu ketika, entah kapan, Garnis mau tidak mau harus mempergunakannya. Benar, itu benar. Tapi kapan dan dalam keadaan yang bagaimana? Akan ada waktu yang khusus sekaligus berikut petunjukan yang khusus pula. Maksud Paman? Aku yakin Tuanku Brahma yang akan memberikan petunjuk khususnya kepadamu. Ya, semoga demikian, Paman. Ya, sudahlah. Mari tinggalkan tempat ini dan segera melanjutkan perjalanan. Baik, Paman. Tidak memiliki ilmu kadikjayaan jenis apapun dan sama sekali tidak pernah mempelajarinya. Semua ilmu yang dimilikinya, meskipun termasuk tingkat-tingkat tinggi, tapi hanyalah merupakan jenis ilmu andalan yang tidak dilandasi oleh dasar-dasar ilmu kadikjayaan. Oleh karena itu, jiwanya terguncang ketika menyaksikan ilmu cipta Dewi yang diwarisinya dari Brahma. Dapatkah Garnis menemukan arti makna dari sebuah ilmu kadikjayaan? Pada babak terdahulu diceritakan, Garnis memang tidak memiliki ilmu kadikjayaan, bahkan sama sekali belum pernah mempelajarinya. Semua ilmu yang dimilikinya, meskipun termasuk tingkat tinggi, namun hanyalah termasuk jenis ilmu andalan yang tidak dilandasi oleh dasar-dasar ilmu kadikjayaan. Oleh karena itu, jiwanya terguncang ketika menyaksikan kedahsyatan ilmu cipta Dewi yang diwarisinya dari Brahma. Paman Ganggadara dan Bidura menghibur Garnis bahwa suatu ketika dia akan mengerti arti makna dari ilmu kadikjayaan, dan selanjutnya mereka meneruskan perjalanan menuju ke Kadipaten Sadeng. Nah, itu di bawah sana, Sungai Tambak Beras. Kalau begitu, kita sudah dekat ke Sadeng. Iya, betul, Paman. Iya. Setelah menyeberangi Sungai Tambak Beras itu, kita berjalan ke arah selatan sampai di Desa Kunang, perbatasan wilayah Kadipaten Sadeng. Iya. Mudah-mudahan tempat penyeberangan masih yang dulu. Maksudku, belum pindah. Aku rasa tidak. Tuh, benar tidak kataku? Sudah pindah. Apa nih, sudah pindah? Tempat penyeberangan. Oh. Dulu waktu aku menyeberangi Sungai Tambak Beras ini, di tempat ini ramai. Perahu tambangan banyak sekali. Bahkan di tepi sungai ini terdapat beberapa warung nasi. Tapi sekarang sepi sekali. Hanya ada 2 buah perahu tambangan. Pindah kemana ya? Ke Cuil. Cuil? Agak jauh ke selatan. Di tepi sungai ini ada sebuah desa kecil namanya Desa Cuil. Nah, di Desa Cuil itu bagian sungai yang paling dangkal. Tepiannya landai dan airnya tidak deras. Jadi sangat cocok sekali untuk penyeberangan. Kok kamu tahu? Dulu 2 tahun yang lalu ketika aku menyeberang di sini, tukang perahu tambang yang aku sewa bercerita
bahwa desa Cuil tidak akan lama menjadi tempat penyeberangan yang ramai. Dan ternyata perkataannya itu benar. Buktinya yang kita lihat sekarang ini, ramai-ramai pindah ke sana. Sehingga di sini menjadi sepi. Hanya tinggal 2 buah perahu tambang. Itu pun kecil sekali kan? Dekat mana Kesaden? Menyeberang di sini atau di desa Cuil? Tentu saja dekat dari desa Cuil, sebab arahnya semakin ke selatan. Kalau begitu, kita ke sana saja. Ya. Jalannya lewat mana, Witra? Menyusuri tepi sungai atau... Menyusuri tepi sungai, Paman. Oh, begitu. Baiklah, ayo kita berangkat. Tuh, desa Cuil sudah kelihatan. Iya. Benar, ramai sekali. Hai, seperti pelabuhan ya. Iya. Memang seperti pelabuhan saja. Saya sendiri tidak menduga kalau ramainya seperti ini melebihi perkiraan saya. Lama-lama bisa jadi pelabuhan sungai yang ramai. Ya, kalau berkembang terus dengan pesat, bukan hanya akan jadi pelabuhan sungai yang ramai, tapi juga besar. Karena perhubungan dari desa Cuil ini kemana-mana bisa. Tuh, ada seorang pemuda berjalan ke sini. Pasti dia akan menawarkan jasa penyeberangan. Calo. Ya, semacam begitulah. Mau menyeberang, Pak? Benar. Baik, Pak. Naik perahu saya saja, si Dadung. Si Dadung? Apa itu? Nama perahunya, Pak. Sebab pemiliknya bernama Pak Dadun. Mana perahunya? Sebentar lagi datang, masih di seberang. Wah, lama kalau begitu. Lebih baik cari yang cepat saja yang sudah ada. Sebentar saja kok, Bu. Ibu, apakah aku sudah tua? Panggilku. Maaf, Kak. Perahu si Dadung itu, wah, bagus. Wah, paling bagus, Pak. Di antara semua perahu tambang, yang paling besar dan paling bagus, perahu saya, Pak. Si Dadung. Bersih dan teratur, besar dan luas. Pokoknya bisa leluasa, Pak. Oh ya? Iya, Pak. Kalau perahu tambang yang lain, kecil dan sempit, kotor lagi. Kalau perahu saya, ada warungnya. Sambil menyeberang, Bapak dan Ibu, Kakak, bisa santai sambil makan atau minum. Wah, di atas perahu ada warung? Ada, Kak. Supaya penumpang betah dan kerasan. Tidak jemu waktu menyeberang. Memangnya lama? Lumayan, Kak. Sungai Tambak Beras di bagian sini paling dangkal. Airnya tenang, sehingga tidak berbahaya. Tapi juga paling lebar. Meskipun tidak terlalu lama, tapi makan waktu juga. Itulah makanya di atas perahu kami disediakan warung, Pak. Ongkosnya berapa? Satu orang cuma 3 ringgit. Hah, mahal sekali. Yang murah banyak, Pak. Tapi ya begitulah, tidak memuaskan. Coba sekali saja Bapak mencoba naik perahu saya, si Dadung. Pasti akan ketagihan. Pokoknya ya hebatlah begitu. Baiklah, kami mau naik perahu si Dadung. Bayar di muka, Pak. Apa? Belum naik kok sudah bayar? Nanti saja. Kalau sudah naik di atas perahu, kami bayar. Begini, tidak usah bayar penuh, Pak. Hanya uang muka saja. Panjar begitu, untuk tanda jadi. Macam-macam saja. 1 ringgit. Yang 2 ringgit lagi, nanti dibayar di atas perahu. Baik, Pak. Terima kasih. Mari ikut saya. Kemana? Ke tempat tunggu. Wah, ada tempat tunggunya segala. Tentu saja ada, Pak. Sebab kami selalu ingin menyenangkan langganan kami. Di waktu menunggu perahu datang, supaya tidak kepanasan. Atau tidak kehujanan. Kalau turun hujan maksudnya. Oh, begitu. Ayo berangkat. Ayo. Nah, mari silakan duduk, Pak, Kak, dan... Panggil saja aku, Pak. Iya, Paman. Paman mau minum apa? Atau mau makan? Mau makan barangkali. Bayar tidak? Tidak, Pak. Kalau tidak bayar lagi, ya mau. Iya, tapi nanti di atas perahu makanan dan minuman bayar lagi, Pak. Kok begitu? Seharusnya ongkos 1 ringgit berikut makan dan minum. Tidak, Pak. Kalau di tempat tunggu ini, memang tidak dipungut bayaran apa-apa. Tapi kalau sudah naik perahu, lain lagi, Pak. Iyalah, sudah. Kakak mau minum apa? Atau mungkin mau makan? Dawet. Aku juga dawet. Paman? Samalah, dawet. Ben. Dawet 3. Makannya, Pak? Aku tidak makan, belum lapar. Paman mau makan? Aku makan buras saja, cukup. Ya, buras 3. Ben, buras 3. Silakan menunggu, Pak. Tidak lama kok.
sebentar lagi juga datang perahu saya, si Dadung itu. Ya. Ruang tunggu ini lumayan ya. Iya, cukup luas dan bersih, menghadap ke sungai lagi, sehingga ada pemandangan yang indah. Dan rupanya ada persaingan yang keras di antara para pemilik perahu tambang. Masing-masing meningkatkan mutu pelayanan dengan sebaik-baiknya. Iya. Ya. Dari jendela ini juga kita bisa melihat ke tempat penyeberangan. Sehingga kita bisa melihat perahu-perahu tambang yang keluar masuk pelabuhan penyeberangan. Iya. Ada apa? Kamu diajak bicara, menjawabnya kok asal-asalan? Aku terpesona oleh penampilan pemuda itu. Oh, pemuda yang duduk di bangku yang paling pojok itu kan? Kau tahu? Sejak kita masuk ke ruang tunggu ini, aku sudah melihatnya duduk di sana. Betapa kerennya dia. Wajahnya tampan, kulitnya kuning bersih, pakaiannya mewah, dan memakai perhiasan yang mahal. Nampaknya dia seorang putra pangeran atau seorang yang kaya raya. Dari tadi dia sering memperhatikan kamu, Garnis. Tuh, dia menoleh lagi ke sini, memperhatikan kamu. Biar saja lah. Pak, Paman, dan Kak. Nah, itu pemuda yang tadi. Perahunya sudah datang. Oh ya? Ayo kita berangkat. Barang-barang bawaannya mana, Pak? Biar saya yang bawa. Kami tidak membawa banyak barang, cuma 3 keranjang kecil saja. Mari saya bawa. Ya boleh. Benar juga kata si pemuda itu. Perahu tambang Sidadung ini besar dan luas, bersih dan teratur. Sungguh menyenangkan. Iya. Paman Ganggadara kemana? Itu di Buritan, sedang terpesona memandang hamparan air sungai tambak beras yang lebar itu. Oh. Ayo, kita ke warung kecil itu beli makanan. Tidak. Kenapa? Aku tidak lapar. Dari pagi kita belum makan. Sekarang sudah hampir sore. Nanti kau masuk angin. Sudah. Tadi pagi kita makan lontong ketupat kan? Itu ketupat bukan nasi. Ketupat memangnya tidak sama dengan nasi. Kan sama-sama beras. Tapi aku belum mantap kalau belum makan nasi. Kau saja, aku nanti menyusul. Aku tahu kau enggan makan di warung itu. Sebab di sana ada si pemuda tampan yang berpakaian paling mewah. Ya. Sedang makan. Memang, aku benci sekali sama dia. Tidak ada pasal apa-apa kau benci. Dia mulai berani dan tidak sopan. Lirik sambil cengar-cengir, mesem-mesem. Pemuda melihat gadis itu kan biasa. Dan kau memang cantik. Jadi pemuda itu tentu saja tertarik. Ya, aku akui, pemuda itu memang sangat tampan. Badannya bagus, tinggi dan kekar. Tapi dari sinar matanya, aku tahu dia pemuda yang nakal. Tukang mengganggu gadis-gadis. Mata keranjang. Panggil dia ke sini. Hah? Dipanggil? Untuk apa? Aku mau tanya apa maksudnya memperhatikan aku terus. Tidak usah, Garnis. Jangan mencari keributan di atas perahu tambang ini. Biarlah. Tidak usah dihiraukan. Kecuali kalau dia berani berbuat macam-macam. Kita lemparkan saja ke sungai. Beres. Iya. Aku mau turun ke bawah. Mencari Paman Ganggadara. Tentu dia sudah lapar. Mau aku ajak makan? Iya. Pemuda tampan itu berdiri dan berjalan menuju ke sini. Menghampiri aku. Bagus. Tidak usah aku panggil, dia sudah datang sendiri. Mau ke Ketah? Ketah? Kita kan sedang menyeberangi sungai. Nanti mendarat di Desa Cuil. Nah, dari Desa Cuil ke barat sedikit sampai di Kadipaten Ketah. Sebuah kota kadipaten yang besar dan ramai. Banyak hiburan. Temannya kemana? Ke bawah. Oh, kenalkan. Nama saya Raspati. Lengkapnya Pandan Raspati. Garnis. Lengkapnya siapa? Cukup begitu. Boleh saya duduk? Silahkan. Terima kasih. Mengapa kau selalu memperhatikan aku? Sebab kau cantik. Terhadap setiap wanita cantik, kau selalu memperhatikannya? Iya. Dasar mata keranjang. Tertawa lagi. Nona, di sini bukan perkara mata keranjang atau tidak,
tapi kegemaran, Nona. Gemar mengganggu perempuan, bukan? Bukan. Lalu? Saya gemar pada keindahan. Apa saja yang tampak cantik, saya suka. Pakaian, perhiasan, kendaraan, bentuk rumah, pemandangan. Ya, bahkan binatang pun kalau rupanya indah, ya saya suka. Pokoknya yang indah-indah, saya senang banget. Oh iya. Jadi kalau aku tidak cantik, kau akan bersikap acuh tidak acuh, bukan? Iya. Sebab buat apa aku memperhatikan wanita yang tidak cantik? Hanya buang-buang waktu saja, rugi. Sebab tidak menarik hatiku sama sekali. Kalau kau jadi seorang penguasa atau seorang pemimpin, kau akan jadi pemimpin yang tidak adil. Karena kau menyenangi sepihak, tidak seimbang. Hanya menyukai apa yang kau sukai saja, kesenangan orang lain tidak akan kau hiraukan. Di sini bukan masalahnya adil atau tidak adil, Nona. Tapi seperti yang saya katakan tadi, selera dan cita rasa. Misalnya ya, meskipun seorang gadis itu cantik, tapi kalau tidak indah, saya pun tidak akan suka. Akan saya campakkan. Nah, cuma alasan saja. Cantik dan indah itu apa bedanya? Kan sama saja. Berbeda, Nona. Meskipun mungkin perbedaannya tidak terlalu besar. Nona, saya sering menjumpai wanita yang cantik sekali. Tapi entah matanya yang kurang bagus, atau bibirnya tidak menarik, atau dagunya, atau pipinya, ya, atau juga rambutnya. Sehingga timbul perkataan, wanita itu cantik, sayang, matanya jelek. Nah kan bisa begitu. Kau, Nona, kau cantik dan indah. Aku berkata sesungguhnya dengan sepenuh hati. Wajahmu cantik sekali, Nona. Nona Garnis, hidungmu, bibirmu, dagumu, kedua matamu dan rambutmu, indah sekali, sangat mempesona. Ini memang hebat. Di atas perahu ada warung. Iya, Paman. Tuh, warungnya kecil dan mungil, tapi lengkap. Sebentar. Ada apa? Garnis bercakap-cakap dengan pemuda itu. Iya, benar. Bukankah pemuda itu yang kita lihat di ruang tunggu di tempat penyeberangan? Betul, Paman. Rupanya Garnis dan pemuda itu sudah berkenalan. Akrab sekali nampaknya. Duduk berdua agak berdekatan, bercakap-cakap sambil tersenyum-senyum. Garnis nampak amat gembira. Cepat benar mereka menjadi akrab. Bagaimanapun juga, bila seorang gadis dipuji kecantikannya, akan menjadi senang. Begitu pula Garnis, meskipun tetap memperlihatkan sikap yang wajar, tetapi hatinya berbunga-bunga. Dibilang cantik dan memiliki sepasang mata yang indah. Raspati memang seorang pemuda yang tampan dan pandai bergaul. Apalagi menyenangkan hati perempuan adalah keahliannya yang khusus. Widura yang mencari Paman Ganggadara di geladak perahu bagian bawah sudah balik kembali ke atas. Dan dia menjadi terheran-heran menyaksikan keakraban Garnis dan Raspati. Apakah Widura akan cemburu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama.